Halo, salam sejahtera bagi anak kami di kelas 10. Kembali lagi bertemu dengan Ibu FT dalam pelajaran sosiologi. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah mengenalkan diri ya pada anak-anak Ibu sekalian bahwa Ibu adalah panggilannya Ibu FT dan pelajaran yang Ibu bawa adalah pelajaran sosiologi. Nah, di mana pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah sampaikan bahwa sosiologi berarti adalah ilmu yang mengkaji mengenai masyarakat. Nah, masyarakat dalam hal apanya? Itu dalam hal interaksi sosial. Nah, interaksi sosial berarti ada hubungan timbal balik. Nah, saya berbicara, anak ibu sekalian mendengarkan. Nah, itu adalah interaksi sosial. Nah, oke. Pada pertemuan kali ini kita akan langsung masuk ke bab 1 ya, mengenai apa itu sosiologi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ternyata manusia itu adalah makhluk individual dan makhluk sosial. Nah, ternyata manusia itu mempunyai ciri khas, karakteristik, sifat yang unik dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga manusia itu dikatakan sebagai makhluk individual. Nah, selain itu, ternyata manusia juga walaupun dia memiliki ciri khas masing-masing yang berbeda, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Nah, sehingga manusia itu dikatakan sebagai makhluk sosial. Berbicara mengenai makhluk sosial berarti manusia tersebut harus berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Nah, jadi sebenarnya ya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Nah, manusia harus bergabung dengan manusia yang lainnya sehingga kehidupan bisa berlangsung. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas itu. Nah, untuk itu buka paketmu, biar apa yang Ibu jelaskan kamu lebih paham lagi. Nah, karena di kelas 10 sosiologi itu masih sebagai ilmu yang baru bagimu. Nah, itu semangat terus dan kita akan lanjutkan ke pembelajaran kita. Halo, salam sejahtera bagi anak ibu di kelas 10. Nah, ini pertama sekali ya kita masuk ke materi kita mengenai apa itu sosiologi. Nah, mungkin kata sosiologi itu baru kali ini kamu tahu ya. Nah, kamu dengar walaupun sebenarnya pada saat kamu di kelas 9 di SLTP secara tidak langsung kamu sudah mempelajari mengenai sosiologi. Nah, kenapa? Karena sosiologi itu adalah ilmu yang mengkaji mengenai masyarakat. Nah, sebenarnya hampir mirip dengan ekonomi, dengan sejarah, dengan biologi, dengan geografi atau ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, karena masing-masing ilmu itu pasti membahas mengenai masyarakat. Nah, namun masing-masing ilmu punya ciri khususnya. Nah, ada hal yang lebih mendalam yang dipelajari. Nah, misalnya kalau ekonomi itu dia akan mempelajari mengenai distribusi barang, nah harga-harga pasar. Nah, sedangkan sosiologi membahas mengenai interaksi sosial. Nah, sekali lagi ulangi ya. Sosiologi adalah ilmu yang mengkaji mengenai interaksi sosial dalam masyarakat. Nah, itu pengertian sosiologi secara umum. Nah, jadi anak ibu sekalian di sini ya, ibu harap sedikit ya kamu sudah paham sebenarnya apa itu sosiologi. Nah, karena apa? Karena sosiologi itu adalah termasuk ilmu yang baru bagimu. Nah, selanjutnya kamu lihat buku paket kamu ya anakku ya. Nah, kita akan masuk ke bab 1 yaitu fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Nah, jadi inilah akan kamu lihat di slide ya. Ini adalah beberapa tujuan pembelajaran kita pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, yang pertama apa katanya? Kamu bisa menjelaskan sosiologi sebagai ilmu sosial. Wah, mengapa kamu masuk jurusan IPS? Sebenarnya apa itu jurusan IPS? Nah, jurusan IPS berarti ilmu pendidikan sosial. Sosial berarti masyarakat.
Nah, berarti sosiologi itu ya masuk sebagai golongan ilmu sosial. Kenapa? Karena sosiologi membahas mengenai masyarakat. Nah, yang kedua, menjelaskan realitas sosial sebagai objek kajian. Nah, realitas berarti semua kejadian-kejadian yang ada di masyarakat adalah objek kajian sosiologi. Nah, yang ketiga, menjelaskan kehidupan sosial sebagai objektivitas. Wah, kamu lihat segala sesuatu yang dilakukan masyarakat, misalnya dia merampok, misalnya dia berbuat baik, misalnya dia itu sukses, itu semua adalah objektivitas dari kehidupan sosial. Nah, yang berikutnya, mengidentifikasi gejala sosial. Apa itu gejala sosial? Nah, berbicara mengenai gejala sosial berarti adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Nah, misalnya akibat pandemi COVID, wah, semua kalangan harus menggunakan handphone. Nah, yang menjadi pertanyaan, ada nggak dampak dari handphone tersebut? Nah, itu adalah gejala sosialnya. Jadi semua itu adalah ya objek kajian dari sosiologi. Ingat, sosiologi berarti ilmu yang mengkaji mengenai interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa itu interaksi sosial? Interaksi berarti ada hubungan timbal balik. Nah, saya ngomong kamu jawab, antara individu-individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, itu adalah interaksi sosial. Nah, dan itu akan kita lebih pelajari di bab 2 nanti ya, anakku ya. Nah, oke, berikutnya. Kamu lihat, hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Wah, manusia sebagai makhluk individual. Sebagai makhluk individual, manusia memiliki kepribadian yang unik. Tentu ya, ada beberapa jumlah kamu dalam satu kelas, misalnya 36. Masing-masing individu itu punya kepribadian yang berbeda tentunya. Nah, punya karakter yang berbeda, unik. Nah, dia memiliki penampilan fisik, wah, kemampuan, kebutuhan, perasaan, dan sikap yang berbeda dengan sesamanya. Jadi manusia itu memang ya tidak pernah ada yang sama. Walaupun dia itu kembar sekalipun dia tidak sama. Dia pasti memiliki keunikan masing-masing. Nah, itu yang membuktikan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individual. Nah, berikutnya, selain itu ternyata manusia adalah sebagai makhluk sosial juga. Nah, ternyata manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu harus bergabung dengan manusia yang lainnya, sehingga manusia sebagai makhluk sosial. Nah, kamu lihat di gambar ya, ada gotong royong, ada beberapa manusia yang saling membantu. Nah, dalam hidup bermasyarakat kita harus menunjukkan sikap sosial yang positif. Nah, bentuk sikap sosial yang positif antara lain adalah tenggang rasa, kerjasama, dan solidaritas. Wah, ini yang ibu sekalian yang kamu lihat, adanya kerjasama, tidak apatis. Apa itu apatis? Mementingkan diri sendiri, egois, tidak peduli dengan lingkungan. Nah, jadi ini dia ya tolak ukur dari sosiologi. Masyarakat itu harus ya tumbuh menjadi makhluk sosial yang positif, ya mau membantu, ada toleransi. Nah, harus peka terhadap lingkungan sosial kita. Itu adalah ciri-ciri makhluk sosial. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian, pada pertemuan kali ini inilah materi kita, dan ibu harap anak-anak ibu paham ya. Yang paling penting paham apa arti dari sosiologi. Nah, oke, baik, tetap semangat dan ingat apa tujuanmu untuk sekolah. Oke, terima kasih.